teman-teman semuanya, khususnya sobat guru penggerak. Saya Rozi Apriyadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat, guru SMA Negeri Watim Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya dengan Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Septiria Mustika, guru mapel sosiologi kelas 11. Baik, langsung saja kita melaksanakan kegiatan pra observasi. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak untuk hari ini. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan percakapan pra supervisi. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu Septi lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra supervisi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Bu Septi ya? Ya betul. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Septi. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Septi capai? Itu Bu. Kalau untuk tujuan pembelajaran saya Pak untuk dalam kelas yaitu berdiferensiasi kepada siswa atau yang lebih dikenal dengan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan pembelajaran saya dalam materi kebetulan saya mengajarkan materi tentang pengelompokan permasalahan sosial. Nah, di sini pengelompokan yang dimaksud adalah siswa mampu mendeskripsikan atau menjabarkan apa itu pengelompokan sosial, permasalahan sosial, serta dapat mengetahui ragam permasalahan sosial itu sendiri seperti ketidakadilan, intoleran, korupsi, dan kolusi, serta nepotisme yang sesuai dengan judul pembelajaran saya, Pak. Baik, luar biasa sekali materi Ibu. Jadi tujuan Ibu tadi adalah pengelompokan masalah sosial ya. Luar biasa bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Area yang ingin saya capai untuk sesuai dengan saya itu berdiferensiasi kepada siswa, yaitu yang pertama mengembangkan intelektual siswa dan siswa dapat memahami permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua, menyajikan dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, atau berbentuk kelompok ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga, mengembangkan sosial emosional. Sosial emosional ini agar siswa sendiri bisa menyelesaikan permasalahan serta dapat menghadapi keberagaman permasalahan tersebut. Itu Pak, untuk area yang ingin saya hadapi sekarang. Luar biasa Bu. Area pengembangan yang ingin Ibu capai mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Kemudian saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang ingin Ibu Septi terapkan di dalam kelas itu seperti apa strateginya? Strategi saya yang pertama, satu, menyusun RPP atau modul ajar. Kedua, membuat asesmen. Ketiga, saya memberikan contoh permasalahan secara langsung kepada siswa. Yang keempat, saya menyiapkan LKPD sendiri untuk siswa. Luar biasa strategi yang Ibu terapkan nantinya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai strategi tersebut kita perlu model pembelajaran. Kira-kira model pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan nanti? Model pembelajaran saya yang akan gunakan itu sesuai dengan seperti yang saya omongin tadi tentang berdiferensiasi. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis learning. Oh ya, PBL Bu ya? Ya, PBL Pak. Kemudian untuk medianya apa yang Ibu gunakan? Untuk medianya saya menggunakan buku cetak, kedua buku LKPD itu sendiri atau latihan kesiswaan, yang ketiga itu proyektor agar bisa menarik siswa dalam pembelajaran. Tadi Ibu menjelaskan media pembelajaran menggunakan LKPD.
LKPD ini Ibu buat sendiri atau ada Ibu browsing di internet? Kalau untuk LKPD itu sendiri saya buat sendiri dan sering-sering mencari juga di internet Pak. Jadi digabungkan antara buatan saya sendiri dengan internet, jadi bisa diperbaharui terus. Bagus, luar biasa. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut kapan Ibu akan melakukannya? Untuk pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Kamis Pak, hari ini di jam ketiga kelas 11. Oh, jadi pelaksanaannya hari ini. Iya Pak. Oke, nanti pada saat proses pembelajaran saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Di situ nanti saya akan mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah itu melakukan supervisi, saya akan melakukan proses supervisi sebelum kita akhiri kegiatan percakapan ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Jadi percakapan yang saya dapat dari hari ini adalah yaitu tentang strategi menghadapi siswa dan pembelajaran, sehingga saya dapat memperbarui pembelajaran tersebut sehingga siswa itu jauh lebih minat untuk belajar. Baiklah Ibu Septi, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian percakapan kita pada hari ini. Sampai jumpa di kelas kita pada hari ini pada jam ketiga nanti. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Pada saat supervisi nanti di kelas, saya langsung ke kelas Bu ya. Iya Pak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah berdoa? Belum. Belum. Kita berdoa. Biar pimpin dengan ketua kelasnya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Syarat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masalah ini? Absen dulu ya. Ahmad Miftah. Ayo, Bu. Arasya. Bara. Beta. Dapa Sepian. Elsa. Fatul Khalid. Intan Nur Aini. Ira Tiar. Muhammad Sahid. Muhammad Dapa. Marisa Aulia. Nur Isnaini. Nur Priyanti. Ririn Fadila. Reval Bayura. Revalina Afriani. Putri Lestari. Tri Sonda Akbar. Peti Rahayu. Vito Alviko. Siti Soleha. Oke, hadir semua pada pelajaran hari ini. Sudah siap belajar? Ya. Sudah siap belajar? Ya. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, hari ini kita refleksi dulu. Biar tambah semangat belajar, kita makan es briefing dulu. Silakan berdiri. Masih ingat es briefing yang dibacakan? Masih. Temu satu. Temu dua. Temu tiga. Semangat. Temu empat. Konsentrasi. Temu lima. Siap belajar. Lagi ya. Temu fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Ya, aku mau ke kalian semua. Materi hari ini yaitu tentang pengelompokan sosial. Sebelum kita masuk ke materi, adakah yang pernah merasakan yang namanya permasalahan? Pengelompokan sosial itu sendiri nanti kita dikerjakan ya. Nah, materi yang Ibu ajarkan kepada kalian hari ini adalah permasalahan ketidakadilan. Sebelum itu, pernahkah kalian merasakan ketidakadilan baik di rumah maupun di sekolah? Pernah? Pernah? Siapa yang bisa atau yang bisa menjelaskan tentang mengalami hal yang semacam tersebut? Siapa yang bisa? Yang pernah
akan mengalami yang namanya ketidakadilan. Ya, silakan, Nur. Waktu pernah dibeli. Pernah dibully? Dibully dalam bentuk berkata. Nanti kita merasakan yang namanya ketidakadilan. Mungkin yang dimaksud dengan Nur Isna ini akan ketidakadilan itu adalah mungkin di segi fisik, ya kan? Mungkin dia pendek atau apa, ya kan? Nah, dia merasa ketidakadilan di dunia ini. Setiap orang pasti berat. Tinggal tingkatan seperti apa? Maksudnya ada rendah, sedang maupun berat. Kalau yang tingkat ringan itu biasanya kita kembali ke diri kita sendiri, merasa tidak adil. Kok kita tidak adil di rumah? Selalu kakak kita tidak pernah marah. Terus pada sekolah dengan teman sebaya. Yang seperti apa? Satu kemudian. Yang kedua kita merasa tersingkir, seolah-olah kita tidak dibutuhkan oleh orang lain. Kalau tingkat berat, dikucilkan atau diusir dari masyarakat. Jadi kita seolah-olah dunia ini tidak ada untuk saya. Ya kan? Itu seharusnya kalau untuk dilihat dari secara mendalam lagi, ketidakadilan itu sendiri akan membawa kalian ke proses yang jauh lebih dewasa. Karena apa? Kedewasaan itu berasal dari hati. Dan kedewasaan itu bisa juga lewat dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah hal yang penting untuk memacu motivasi, membantu menyelesaikan masalah, membantu kita untuk berpikir positif. Gitu. Jadi jangan pernah Anda merasakan, walaupun Anda pernah merasakan yang namanya ketidakadilan, tapi kalian harus berpikir positif. Bahwa keadilan itu apa sebenarnya? Ya? Apakah keadilan ini sesuai dengan kebutuhan saya? Jangan salah, namanya ketidakadilan itu sesuai dengan kebutuhan, ada porsinya masing-masing. Tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati oleh manusia kecuali mereka yang tidak mau menyesuaikan diri. Jadi kalau kita kembali lagi ke materi ketidakadilan, itu anak merasa terus kalau kita tidak bisa berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, ya kalau merasa ketidakadilan itu terus bakal terus memacu kita berpikir jelek atau negatif terhadap teman sebaya, keluarga, terus kepada pasangan, ya kan? Itu terus kalau kita tidak berpikir positif. Karena dalam ketidakadilan itu sendiri bakal timbul prasangka-prasangka. Kebanyakan yang ketidakadilan itu sendiri akan timbul pertama itu prasangka negatif. Siapa yang bisa memberi contoh prasangka negatif? Yang bisa memberikan contoh prasangka negatif? Pernah kalian merasakan prasangka negatif? Siapa yang bisa memberikan contoh prasangka negatif? Ayo, prasangka negatif. Ayo, prasangka. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ibu kasih nilai dengan apresiasinya 90. Ayo. Siapa yang bisa? Ya silakan Nur, lagi yuk. Selalu berpikir bahwa orang itu buruk. Nah di sini selalu berpikir negatif. Kita akan mau sebelum berpikir negatif. Jadi, namanya prasangka itu salah satu contoh ketidakadilan. Tapi juga tidak keadilan. Kita lihat dari masa tidak adil kita sebagai kaum sebangsa ataupun orang yang merasa diprasangka. Jadi berpikirlah positif untuk sekarang. Kalau terus kalian berpikir negatif, yang namanya kita di mana pun kita berada, kalau selalu berpikir negatif kita tidak akan maju. Jadi berpikirlah positif. Terus sampai di sini paham yang namanya tentang ketidakadilan? Paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya silakan Putih. Ya. Kalau di sini Putih bertanya bagaimana berpikir positif. Salah satu cara kita berpikir positif, satu, yang pertama percaya adanya Tuhan. Itu salah satu dasarnya. Percaya dengan adanya Tuhan. Kalau kita tidak percaya adanya Tuhan, itulah kita berpikir buruk terus. Karena kalau kita percaya berarti baik buruknya suatu kesalahan ataupun cobaan ataupun kegiatan-kegiatan orang lain itu ada yang mencatat, ya kan? Ada amalan baik dengan amalan buruk. Terus yang kedua, ini pernah menjelaskan bahwa otak, hati dengan mulut harus sejalan. Salah satunya kalau otak berpikir negatif, kembalilah ke hati. Kalau hati berpikir negatif, kembali ke keluarkan dengan dilapaskan dengan mulut. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita berpikir buruk terus, kalau baca kembali lagi kepada mulut. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya ada, Pak, silakan. Saya kurang tahu apa itu kelompok primer. Kelompok primer.
Nah, dari kelompok primer ini dalam pengelompokan permasalahan itu balik dengan namanya harta kekayaan. Ya. Jadi di sini yang dimasukkan kelompok primer itu kelompok yang memiliki kekayaan. Terus mereka bisa mencukupi kebutuhan primer itu seperti apa? Siapa yang bisa mencontohkan kelompok primer itu? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan salah satu kelompok primer? Ayo, siapa yang bisa? Kelompok primer. Ayo, ya, pilih apa? Kelompok primer. Kelompok primer adalah pasangan tujuan dari individu yang tergabung dalam kelompok tersebut sehingga bukan saja tidak alat untuk satu tujuan, melainkan menjadi salah satu tujuan utama. Berarti salah satunya menjadi memiliki ikatan ya. Berarti bisa jadi keluarga. Jadi kelompok primer yang dimaksud adalah keluarga. Dan permasalahan yang dimaksud ketidakadilan sering juga terjadi di dalam keluarga. Jadi anak, kakak, adik itu biasanya ada rasa ketidakadilan. Misalnya kakaknya berbantu, adiknya tidak. Itu salah satu contoh yang tidak ada. Tapi kita lihat dulu posisinya. Jadi kita tadi, kalaupun kita merasa ketidakadilan, kita kembalikan ke otak dan hati tadi agar kita bisa memiliki prasangka yang baik itu. Jelas sampai di sini? Nah itu. Selanjutnya, siapa tadi yang bertanya itu? Masuk kata dulu ya. Lupa itu. Yang menjawab tadi, Ririn dengan Intan ya. Oh ini ya salah. Notisna di mana bang Notisna? Notisna ini dengan Reren Fadila ya. Sampai sini jelas dengan materi ibu yang tentang ketidakadilan? Alhamdulillah. Kalau kita lanjutkan lagi, selain ketidakadilan diulangi lagi, ketidakadilan itu sering terjadi di antara kita, baik di keluarga maupun di sekolah. Jadi dalam berpikir itu kalau bisa berpikirlah yang namanya positif. Jangan sampai Anda memiliki salah satu dari prasangka yang tidak baik. Nah, prasangka yang tidak baik itu memicukan yang namanya pemikiran negatif. Dan jangan sampai kita merasakan hal tersebut. Seandainya kita merasakan, cepat-cepatlah kita beristighfar. Dan sila kalau jahat kan beda ya, gitu. Nah, di sini nanti bagi kelompok. Salah satu kelompok di sini ada sesuai dengan materi ibu, satu kelompok ketidakadilan, yang kedua kelompok ketidakadilan, intoleran, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini empat kelompok. Sesuai korupsinya ada 4 kelompok lagi ya. Satu kelompok apa itu intoleran. Kelompok ini itu korupsi, nepotisme, dan kelompok kolusi. Nah, kalian cari materi itu pengertian dari kelompok-kelompok tersebut dan berikanlah contohnya kepada saya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Korupsi. Yang ini korupsi, nepotisme, intoleran. Ya. Kalau di buku itu ada di halaman 54 dan 55. Kalian cari, kalian diskusikan, terus kalian berikan contohnya, nanti kita presentasikan ke depan. Ini pekerjaan berapa? Setelah diberikan contohnya, nanti kita akan jelaskan ke depan. Ingat tersebut. Di atas kelompok 1 ya. Jadi sekarang polusi ya.
memberikan jalan kepada keluarga untuk naik tingkat tanpa adanya energi apa namanya tugas tanpa adanya latihan. Bisa? Selesai? Belum. Lupa ya. Lalu soal itu tindakan yang sengaja, tindakan yang sikap yang diabaikan dengan perasaan orang lain. Soal itu tadi acuh. Permasalahan yang selalu dan ini biasanya lebih dominan ke mengabaikan kepentingan perasaan orang lain. Kan ada kan banyak sih dalam film sehari-hari mengabaikan orang seperti apa. Sudah? Yang itu sudah? Dah, selesai ya? Waktu kan selesai belum? Selesai? Ya, ada yang belum selesai, yang belum selesai, kerjakan dulu, kita dengarkan dulu materi yang sudah selesai. Ayo, silakan dari kelompok korupsi. Ya, bacakan kelompok korupsi. Apa itu korupsi dan berikan contoh. Setelah kalian mendengar, sekaligus menulis, kalian juga mendengar dari paparan dari materi dari korupsi. Silakan. Ya, korupsi. Korupsi yaitu tidak boleh ditiru ataupun dibiarkan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Itu Anda perlu menghindarkan diri dari sikap yang mengarah pada tidak konflik. Misalnya membiasakan diri sedikit tanggung jawab untuk dan anak. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok korupsi. Jadi korupsi yang dimaksudkan mereka adalah suatu tindakan yang tidak boleh ditiru yang mengarah pada korupsi. Sekarang saya kelompoknya itu, yang masuk dah. Yang nggak sudah silakan tepuk tangan. Ya, kelompok siapa ini? Korupsi. Sesuai dengan silakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan pidana korupsi. Perbuatan itu yang dipandang sebagai perbuatan yang berdasarkan tindakan pidana. Tentunya mengambil keputusan terhadap pengetahuan dari pihak korupsi. Jadi korupsi itu sendiri menurut kelompok korupsi yaitu suatu tindakan yang sangat dilarang sebagai dengan undang-undang contohnya mengambil duit perusahaan tanpa tahu oleh pihak kedua. Silakan jangan untuk kelompok korupsi. Nah, terima kasih atas presentasinya pada hari ini. Ibu kembali lagi simpulkan, merefleksikan bahwa yang namanya tindakan ketidakadilan itu adalah tindakan yang salah. Seandainya kita merasakan ketidakadilan tadi, silakan kembalikan dari ke otak, hati, dengan mulut. Terus korupsi dan nepotisme itu salah satu contoh ketidakadilan dalam bermasyarakat. Nah, korupsi, nepotisme dan korupsi jangan pernah Anda tiru, karena itu satu tindakan yang sangat merugikan Anda dan orang lain. Jadi, sekali lagi, jangan sampai kita terjerumus dalam kasus seperti atau kasus KKN, korupsi dan nepotisme. Sampai sini jelas? Jelas. Kita berdoa dulu, bukunya disimpan. Berdoalah, semoga Anda sampai di tujuan dengan selamat. Apa materi yang Ibu sampaikan juga kepada Anda itu semoga masuk ke dalam pikiran kalian. Jadi agar kalian tentunya tidak mengikuti tindakan tersebut. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya belas. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Semoga kendaraan dalam. Silakan pulang.